Para penumpang kami yang terhormat, selamat datang di acara talk show Bunda Dona Show. Hai guys, sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa dulu nyalakan loncengnya, like dan subscribe ya. Kasih tahu ke teman kalian, oke? Kita interview hari ini, let's go. Dan kali ini, seperti permintaan para netizen, terutama untuk Reina Lovers dimanapun Anda berada, baik yang ada di planet bumi maupun di antariksa serta di akhirat, kami sudah mendatangkan dua pasangan yang sedang bercinta. Ada Reza, apa kabar Reza? Kabar baik. Mohon maaf, Oke. bukan murid. Oke. Apa kabar? Mohon maaf, bukan murid. Baik. Di antara... Ya, baik. Seperti janji dari Bunda. Baik, Bu. Bunda akan interview kalian. Tapi banyak sekali pertanyaan yang masuk di Instagram Mas Gilang waktu itu. Sebenarnya kita cuma pengen tahu, katanya banyak pertanyaan. Kalian itu mulai merasa ada yang spesial di antara satu sama lain tuh sejak kapan dan kenapa? Reza, boleh silakan. Oke, kalau dibilang ada yang spesial itu sebenarnya mulai tertarik sama Yana itu atau mulai apa ya, pay attention sama dia itu waktu grand finalnya dia. Grand final. Ya. Oh, waktu di Putri Muslihat. Putri Muslihat itu. Terus? Terus setelah itu ada salah satu acara juga kita ketemu. Terus waktu itu dia yang itu Kak Eja ya, katanya gitu. Eja lupa, Eja justru malah lupa, nggak ngeh kalau ternyata berarti tertariknya dia. Oh, berarti udah lama sebenarnya tertariknya. Ngelihat ini siapa nih perempuan? Kok beda banget sama Dewi Persik gitu ya. Iya dong. Gitu, iya dia beda banget. Oke. Nah, jadi sejak itu mulai mengagumi sosok Yana. Kalau Yana sendiri? Yana first kenal Kak Eja, tahu Kak Eja waktu Putri Muslimah. Oh, Eja ikut Putri Muslimah. Dia nyanyi. Dia show. Iya, bercanda. Bunda tahu kok. Kak Eja yang pas di intro semua kontestan, Kak Eja yang nyanyi dan mengiringi. Terus apa bedanya Reza sama penyanyi lain? Kenapa waktu itu seperti seolah-olah kayaknya Reza spesial deh? Kenapa? Apa yang membedakan Reza dengan penyanyi lain? Suaranya? Kenapa? Menyair hati? Suaranya bagus, enak. Jadi Bunda ingat zaman dulu. Oke, Bunda dengan siapa, Bun? Ada waktu itu. Terus kemudian habis itu kalian dipertemukan kembali, ya yang namanya jodoh ya. Ibarat pepatah mengatakan banyak musang berbulu domba. Iya, nggak nyambung ya. Lirik ya. Jadi ibarat pepatah mengatakan itu banyak jalan menuju Roma. Betul. Walaupun kalian sempat bertemu di satu acara tapi tidak bersama, ya akhirnya dipertemukan sekarang. Bahagia nggak dipertemukan di acara ini bersama dong? Aja sih, seneng aja sih, bahagia. Kenapa nggak ngeliat matanya? Kenapa ngeliat aku? Ngeliat Bunda aja. Emang aku perantara, aku memang menjadi bunda semesta. Tapi maksudku, ngeliatnya langsung ke dia dong. Bahagia? Bangga ya? Yana juga sama? Ya, Yana juga senang dapat sepanggung dengan orang-orang hebat termasuk Kak Eja. Iya. Nah, dengan beberapa permainan yang kita mainkan di panggung selama ini, kita ceng-cengin, ada satu host namanya Irfana Hakimah juga suka. Irfana Hakimah. Iya. Irfana Hakimah. Itu teman Bunda, dia ngajarin Bunda dandan begini. Lipstiknya juga dia yang Sama, semua dia. Oke, ketika dimainkan di panggung dan lain-lain, kalian sebenarnya senang, risih, atau justru menikmati? Kita berusaha profesional aja sih sebenarnya. Maksudnya profesional, Iya, tapi Bu. hati tetap Profesional aja, tapi gimana ya? Memang jujur secara pribadi memang mengagumi Yana dan apa ya, diberikan tempat satu wadah yang memang bisa satu kerja sama dia. Kemudian di luaran sana ternyata banyak yang mengidolakan kita berdua dan itu jadi yang ya hitung-hitung kayak bikin seneng orang ya Yana ya. bikin senang orang, tapi sekalian bikin senang diri sendiri. Oh ya. Oke, Yana gimana? Ya, Yana juga tak menyangka yang akan Ya, Bunda tahu. Ya pada awalnya itu ya profesional aja. Terus Yana juga mengagumi Kak Eja. Mengagumi. Saat ini mungkin sekedar mengagumi ya. Kita tidak tahu ke depannya nanti kalian akan taruh apa tak tuntuang ya.
Baik. Iya ya. Ini ada beberapa pertanyaan dengan hashtag tanya Bunda Dona, Bunda Semesta. Yang pertama datangnya dari Indira Lista _. Pertanyaannya terakhir WhatsAppan kapan? Beberapa detik yang lalu. Beberapa detik lalu. Isinya apa sih WhatsAppan kalian tuh? Yana di mana? Yana di backstage. Udah. Jawab, suka gombal-gombalan gitu nggak sih kalau WhatsAppan kayak misalnya Yana di mana, di hatiku gitu gimana? Oh nggak begitu ya? Oh permainannya beda ternyata. Anak zaman sekarang netizen. Oke baik. Emang kayak zaman Bunda dulu gimana? Bunda dulu nggak ada yang namanya WhatsApp, masih pakai merpati pos. Oke, lama ya nyampe Bunda. Kemudian dari Kaget dong. Bunda punya nomor loh ya. Siapa sih tadi? Irfana Hakimah. Boleh nggak aku ngelihat nama kontak kalian masing-masing di handphone? Biasanya kan kalau saling menyukai itu pasti ada tulisan Yana ada lambang love atau Reza love gitu. Boleh nggak aku mau lihat dong? Handphone mana handphone? Ayo, lihat. Ayo lihat, coba. Reza ditulis Yana apa? Yana namanya. Makasih, Mas. Krunya Bunda. Coba. Satu-satu bareng-bareng ya. Oke, bareng-bareng ya. Oh iya Ina. Hah? Oh iya Ina. Mana sih? Ini ntar dibaca lagi ya. Kok tahu sih? Tuh. Oh di WA. Oke di WA. Ya enggak dulu lihat. Uya Ina. Biar maksudnya lihat. Nah, tuh. Mana? Uya Ina, terus liatin. Eja. Kak Eja. Oh gitu aja, nggak ada lambang love atau apa lain-lain. Tersembunyi cinta kalian tuh ya. Oke, baik. Udah dapet ya. Kunci. Kalau dari ini nih. Pertanyaannya ini nulis apa sih si bencong nih? Itu kayaknya ketawa Irfana Hakimah ya? Iya, penonton alay. Nontonnya banyak. Oke, dari Tria Karliana 98. Mau nanya dong, Bunda, apa yang Kak Eja kagumi dari sosok Kak Yana dan sebaliknya? Yana. Apa sih yang beda? Yana itu nggak tahu ya. Anggun, terus terlihat Anggun cuma pakai sampo. Anggun baik, terus juga terlihat ramah, smart ya. Smart people. Hey smart people. Kalau Yance? Yance itu teman Bunda punya salon. Terus kalau Yana? Yana suka lihat Kak Eja sama mamanya. Jadi Yana melihat Kak Eja itu seperti seorang anak yang betul-betul sayang keluarga dengan ponakannya dan terutama dengan mamanya. Kalau Yana kan sudah bertemu dengan uminya Reza. Reza udah ketemu dengan uminya Yana? Udah ketemu? Terus kalau seandainya nanti suatu saat waktu itu ketemu sama Umi ngomong apa Reza? Oh, ketemunya jauh sebelum acara. Kapan ketemunya? Apa sih? Udah. Oh Yana nggak tahu. Oh ternyata ketemuan di belakang Yana. Oh ternyata lamaran. Mau merencanakan pernikahan. Ketemunya kapan waktu itu? Tahun lalu. Waktu Umi di sini. Lebih suka sama Umi apa sama Yana? Ya, Canda. Oke. Seandainya nanti suatu saat terjadi pertemuan keluarga antara Yana, Reza, Umi. Kira-kira apa yang akan kalian katakan? Dia mau dibahas apa dulu? Ya, yang pasti tentang hubungan kalian. Masa tukeran daster? Apa dong? Ya aja yang jawab. Seandainya nanti terjadi pertemuan antara Umi Yana dan Umi Kalsum. Uminya Reza. Apa yang akan Yana katakan, bicarakan? Ya perkenalkan, soalnya Umi, Yana dan Mama Kak Eja juga belum ketemu kan? Belum pernah ketemu. Jadi, belum. ya kalau bertemu nanti dikenalkan dan ya bersilaturahmi. Ya kapan-kapan ke Malaysia ya boleh. Berkunjung ke rumah. Sangat klise jawabannya, tidak menarik. Kita akan menuju ke pertanyaan berikut.
Pertanyaan berikutnya dari @balkis_putri92. Bunda Dona. Ini ngarang ya? Enggak, ini ada pertanyaannya. Nanti Bunda tampilkan. Bunda Dona, tolong tanyain ke Reza kapan Kak Yana diajak jalan-jalan. Yananya lagi sibuk. Terus Pasti nggak ada, uangnya belum turun ya. Astagfirullahaladzim. Yana. Bukan gitu, dianya lagi sibuk. Orang kemarin Oh, sempat ditanyain dong berarti. Iya. Sempat mau ngajak jalan dong. Kan Jalan dia kemana? Ya Allah, sebenarnya si Bunda begitu banget ya. Kan Bunda. Terus dia kemarin ke Car Free Day aja terus nggak lama jatuh sakit. Jadi memang kan Habis dari Car Free Day jatuh sakit. iya kan kemarin. Keserempet busway waktu itu. Ya kecapean. Capean. Jadi Iya, memang iya. karena siklus kerja kan capek, jadi kesian juga kalau dia. Jadi Reza tuh mikirin Yana banget ya, kesehatannya dan lain-lain. Romantis banget. Enggak juga, Palsu soalnya masih boleh copot. soalnya kayak Eja juga busy banget. Busy. Pas syuting di sini lagi off air dan off air dan off air. Tapi kalau ada waktu kosong berarti kalian berdua mau dong jalan. Insyaallah. Yang ada di pikiran jalan kemana? Binaria? Atau ke mana? Eja kemarin ke Lombok, dia bilang pengen ke Lombok. Oh gitu? Kenapa? Iya, Kalian iya. berdua suka pantai? Jambi ke Lombok sih. Iya, nah, Iya, kemarin Kelompok. Kak Eja ke Kelompok. Jambi Yang kan. Kelompok. Hati-hati loh, di pantai ada air. Iya dong. Iya dong. Eja ke Lombok, dia katanya, Kak Eja nak lah ke Lombok katanya. Insyaallah nanti. Ganjen deh. Ganjen tuh apa? No, enggak lah. Ini belain. Oh, romantis banget. Ganjen tuh genit. Tapi tak apa, yang namanya bercinta kan masa lalu. Emang kenapa harus ke Lombok? Maksudnya suka pantai, berarti? Ya, Yana belum pernah ke Lombok. Terus kakak Yana pernah ke Lombok awal bulan 3 hari tu. Jadi dia kata Lombok tu cantik dan macam-macam. Terus iya, Kak iya. Eja juga. Lombok itu. Kak Eja juga. Berarti tapi yang pasti pengen jalan berdua suatu saat ya. Insyaallah. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan goblok deh. Apa pertanyaan? Bunda Dona, ini dari Reni_Etora. Bunda Dona mau tanya, Reza kan cowok, terus kayak anak kan cewek, lalu kenapa mereka tidak menikah saja? Kalau Bunda Dona apa cowok atau cewek? Aku tuh mau apa ya? Mau mamah biak iya, apapun iya aku. Tapi kenapa kalian tidak menikah? Aja. Jawabnya gimana ya itu ya? Itu ya. Mau dong menikah ya? Ya setiap orang mau lah nikah. Sama apa sama yang lain? Ya nama yang apa sama yang lain? Kalian mau gimana? Kalian mau menikah sama siapa? Kalau nanti Jodoh kita masing-masing. Iya. Enggak, Bunda nggak mau denger itu. Kalian mau nikah sama siapa, Reza? Nikah sama siapa Reza? Sama siapa dulu? Ya nggak tahu Bunda. belum Sama ini tahu. mau nggak? Ya Allah, Bu. Jawab. Masih mau menjawab. Jawab. Mau atau enggak? Jawab. Mau. Mau. Karena mau. Mau. Jawab. Ayo. Iya, kalau udah jodoh. Mau apa enggak? Ya Allah. Mau, tinggal mau apa enggak? Reza udah jawab mau. Liana? Liana? Yuna! Bunda nggak suka ya? Iya. Mau apa enggak? Iya. Yang satu mau, yang satu iya. Tapi perempuan kan bisa menunggu gerakan dari laki-laki. Oke. Pertanyaan berikutnya ini Yana. Ini mungkin agak sedikit sulit. Ini pertanyaan yang bisa membuat mungkin galau hati Reza ya. Pertanyaan ini datang dari enggak biasa aja sih ini pertanyaannya ini ya. Oke, pertanyaan adalah apa? Bukan. Ini goblok nih orang. Oke. Yang goblok pasti kencang Iya, dulu. harusnya kan aku ya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Baik. Nih, dari @ageta salsa. Sebenarnya hubungan kalian tuh seserius apa sih? Kenapa masih disembunyikan? Yana. Kenapa kalian tidak mengungkapkan kepada halayak bahwa yang kalian Emang nggak ada diungkapkan? nggak ada yang mau diungkapkan. lu nggak nembak lu ya? Belum ada yang diungkapkan. Sembarangan lu ya? Kalau udah pakai begini tuh berarti nunggu. Lu ngomong. Capek. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget yang nanyain kayak begini nih, katanya Bunda Dona dari Y_NTY. Sebenarnya mereka tuh gimmick apa enggak sih? Semoga beneran ya, sampai di atas panggung, sampai juga ke kehidupan nyata. Sebenarnya kalian tuh gimmick apa enggak?
kita sebenarnya tidak berusaha membangun gimmick sih. Sebenarnya di panggung itu berusaha mengalir aja. Membangun cinta. Cinta pada sesama manusia. Nanti suruh jawab, dia nggak bisa dan ketawa. Kenapa Eja? Kenapa Eja? Kenapa ya? Ya soalnya iya pada awalnya Tahu bingung jelasin, salah ngomong. Atau gini deh, aku ganti pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Irma_Zarina. Ini bagus banget pertanyaannya. Bunda Dona, ini pertanyaannya, pernah nggak Kak Yana ataupun Kak Eja mimpiin satu sama lain? Terus mimpinya apa? Basah, becek, atau kering? Ayo. Ayo. Pernah mimpiin Yana nggak? Pernah. Iya. Ya Allah, gitu banget sih. Mimpi apa waktu itu? Cuman jalan aja. Bukan Ewita. Ewita apa? Enggak. Tiba-tiba lupa. Mimpi jalan aja. Mimpi jalan. Terus di jalanan tuh ngapain? Pegangan Lupa, tangan gitu. udah lupa. Nggak pegangan. Jawab, pura-pura lupa. Pegangan tangan gitu nggak? Enggak. Kayak ketemu lagi pertemuan apa sih ya, kayak Pertemuan keluarga. Yana lagi. Iya, kayak lagi acara gitu deh. Acara kalian berdua. Udah bencong jawab. Apa? Jadi kayak lagi ketemu keluarga gitu aja ngobrol. Enggak pegangan tangan gitu enggak sama sekali. Deg-degan banget ya ini. Sampai gitu cipika-cipiki gitu enggak. Ijab kabul gitu enggak. Enggak, belum. Iya belum berarti dong. Iya gitu doang. Ya, gitu. Tapi setelah mimpi kan biasa kan kalau kebangun mimpi buruk tuh masih kalau mimpi buruk gitu. Kalau mimpi bahagia, ya mimpi seneng kan biasanya langsung ingin tidur lagi biar mimpi lagi gitu kan. Tapi waktu itu seneng dong. Seneng. Berharap nggak semoga ini segera terjadi gitu. Apa itu ada Yang di mimpi. Oh, yang lah orang jalan-jalan doang, like, ketemu mau udah. Tapi pengen maksudnya jalan-jalan gitu. Insyaallah pengen. Kemana? Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu Bunda. So sweet. Oke, Tiana? Pernah mimpi? Ya nggak apa-apa, kalau belum ya bilang belum. Tapi jangan bohong loh, karena Bunda itu psikolog. Enggak pernah mimpi. Belum pernah mimpi. Yana nggak pernah tidur. Yana selalu mimpi. Wajah cowoknya nggak kelihatan. Oh ya? Ya. Ini ada banyak brewok. Harus dicukur kali ya. Terus? Ya selalu mimpi. Oh selalu mimpi, wajah cowok nggak kelihatan. Tapi dalam mimpi itu apa yang terjadi? Selalunya beda-beda mimpinya. Beda-beda. Situasinya berbeda. Tapi yang Yana boleh klarifikasikan, emang wajah cowoknya itu ya berbrewok. Berbrewok? Wajah cowoknya berbrewok? Ya. Tapi yang nggak jelas kelihatan. Mungkin ini pertanda ya teman-teman ya, netizen ya. Mudah-mudahan ini mimpinya Yana nyambung dengan mimpinya Eja juga. Cowok brewok yang diimpikan itu adalah dia. Oke? Baik. Bunda. Bunda dari tadi keringetan. Wow, production ini bagus sekali ya. Bunda dari tadi keringetan, nggak ada yang maskapai loh. Nggak ada yang maskapai dari tadi. Terima kasih. Ini bukan harusnya pas break. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ya, jangan bosan loh. Oke, Bunda. Karena ini akan menjadi trending nomor 52. Dia gede banget sih. Nomor 1 dong. 52 udah nggak trending, Bun. Oke, pertanyaan datang dari Az-Zahrazi 8. Buat Kak Reza, gimana seandainya nanti Kak Yana menikah dengan orang lain? Ya, berarti itu yang terbaik buat Yana. Dan dia mungkin, ya, dia jodohnya Yana. Apakah nanti akan menunggu jandanya Yana? Ya, jangan didoain gitu, toh. Mudah-mudahan kalau memang jodohnya Yana sama orang lain terjatuh. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Tuhanku. Berarti ikhlas. Insyaallah ikhlas. Ya Allah. Halo Yana, kalau seandainya Reza nanti menikah dengan Bunda, menikah dengan orang lain,
tanya. Kalau dengan bunda, I'm happy for you guys. Tak ada. Kalau Kok malah happy? Aneh deh dia. Kalau Kak Eja bertemu jodoh dengan perempuan lain, Yana doakan kebaikan Kak Eja. Terus berkekalan sehingga ke akhir hayat, sehingga ke syurga. Kenapa sih kalian itu nggak mempertahankan satu sama lain gitu loh? Soalnya kalau berbicara soal jodoh itu kan udah tertulis. Iya, kalau emang Kak Eza berjodoh dengan wanita lain, ya Yana mendoakan aja semoga berbahagia. Bagus, ini ilmu keikhlasan yang mungkin tidak pernah didapatkan oleh siapapun, termasuk Bunda. Susah sekali belajar ilmu ikhlas ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Curhat dong. Ini dari Oke, ini pertanyaan. Emang berapa jam show ini? 22. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari @syashawasha. Bunda Dona, tolong tanyakan, menurut kalian berdua lebih penting mana? Pacar yang protektif atau sahabat yang bisa membuat nyaman? Reza. Pilihannya kok susah ya. Pernah merasakan pacar protektif? Overprotective itu kan menandakan dia perhatian, sayang dan lain-lain. Memang cuman terlihat caranya saja sih. Gitu. Misalnya, brewok kamu kok lebih satu gitu, aku nggak suka. Ya itu sih. Jangan. Perhatian sih. Perhatian tapi nggak apa-apa. Tapi ya. Mendingan itu atau sahabat yang bikin nyaman? Kalau disuruh memilih. Kalau ada batasannya sendiri sih kalau menurut Reza. Teman ya. Suruh pilih. Kalau dia pacar yang protektif. Bagus. Kalau Yana gimana? Pacar protektif atau sahabat yang bikin nyaman? Kalau Yana, sahabat yang bikin nyaman. Sahabat yang bikin nyaman. Gak nyambung ya. Aku sih berharapnya nyambung loh tadi. Tapi ternyata nggak nyambung. Mulai kehabisan bahan. Mulai kehabisan bahan di sini karena pertanyaan sudah mulai banyak dan aku bingung harus bacain yang mana. Baik, jika suatu saat kalian ternyata memang dijodohkan satu sama lain, kemudian kalian harus berpisah atau long distance relationship, kira-kira apa yang akan kalian? Bun, Assalamualaikum Bun. Maaf, Bunda diabetes. Bunda suka tiba-tiba tidur. Oh iya, sekarang juga udah kelewatan ya. Baik, pertanyaannya Bunda ulang. Jika nanti Air. kalau penyakit emang suka gitu, kalian harus jaga kesehatan. Kalau nanti misalnya seandainya kalian jadian, terus katakanlah misalnya kalian sudah menikah satu sama lain, misalnya. Terus kemudian kalian berpisah karena pekerjaan, yang satu harus di Malaysia, satu harus di Indonesia, atau satu misalnya harus kemana, ke Hollywood atau apapun. Kemudian kalian menemukan sosok lainnya yang ternyata bisa membuat kalian lebih nyaman dari itu. Apakah kalian akan meninggalkan pasangan kalian untuk kebahagiaan kalian sendiri, atau kalian akan coba untuk bertahan? Coba untuk bertahan. Jujur? Bertahan. Iya. Kenapa harus bertahan? Komitmen dari awal kan kita memang sebagai ya kita dari awal kita membina hubungan. Kalau memang nanti terjadi dari awal pekerjaan Yana apa, Eja apa, itu harus sudah. Tapi nggak bahagia. Bahagia itu kita yang cipta. Itu kita ya, itu bisa. Kalau ternyata sama pasangan kita nggak bahagia, ketemu sama orang lain bahagia gimana? Jawab. Nah, kok aneh, kok Ya nggak bisa lah Bunda. Mula-mula kahwin tuh sebab apa? Adakah sebab pastinya atas dasar cinta? Belum tentu. Atas dasar apa? Banyak yang di kampung itu kawin gara-gara bapaknya punya utang. Tak. Pokoknya kalau kita sudah berkahwin dan bercinta, terus proses perkahwinan itu kalau ada yang coba untuk Oke, berarti sekarang saya tarik mundur pertanyaannya. Kalau seandainya masih pacaran aja, belum kawin nih, tiba-tiba kalian tidak nyaman dengan pasangan kalian masing-masing, menemukan pasangan lainnya yang membuat mungkin belum menjadi pasangan, tapi sosok ini membuat kalian lebih nyaman. Kalian akan tinggalkan pasangan kalian yang sekarang untuk dia atau tetap bertahan? Bertahan. Kenapa? Iya, karena pasti orang pertama yang membuat kita nyaman itu yaitu orang yang sebenarnya kita sayang. Walaupun sakit. Terkadang kita kalau ketemu orang lain setelah kita punya relation itu belum pasti orang belum itu pasti orang itu, karena mereka pasti
melihat ada sesuatu dari kita. Beda dengan halnya orang yang berangkat dari awal sama kita, tahu kita awal bagaimana, Susah, seperti senang apa, susah senang bareng, itu akan beda. Kemudian jadi merasa dipojokkan. Terasa banget. Yana juga sama. Iya, tapi kalau konteks udah berkawin dan Enggak, jangan berkawin. Masih pacaran. kalau masih pacaran itu Masih bisa ditinggalkan. ya enggak juga, soalnya Tapi kalau menemukan yang baru bisa ditinggalkan. rasa di attack gitu ya. Enggak, justru aku yang merasa diserang. Tak, bagi Yana, kalau pernikahan itu bukan sahaja diri kita dan pasangan. Nggak kita, ngomongin pernikahan? Tapi iya. Pacaran. Pastinya pacaran menuju pernikahan. Oh gitu. Ya, mana ada yang pacaran terus sampai 20 juta tahun juga terusan pacaran? Itu dinosaurus apa orang? Pasti Dinosaurus niatnya tuh. mau berkahwin. Jadi dari pacaran itu pastinya mau bernikah. Dan kalau itu yang membahagiakan, ya udah. Yang Berarti kalau nggak bahagia kan tinggal. Kalimatnya gitu tadi. Kalau itu yang membahagiakan, berarti terus. Berarti kalau tidak membahagiakan, tinggal. Kenapa jadi begitu? Kak Iza tolong. LDR itu sebenarnya butuhnya cuma komitmen saling percaya aja sih, Iya. Bunda. Ya selama kita bisa menjaga itu jarak Dekat atau sejauh apapun. nggak masalah. Pertanyaan bukan itu kali. Kalau seandainya kalian ketemu orang Iya. baru, terus tiba-tiba ternyata Ya, dia itu bikin balik lagi nyaman. ke pribadinya. Iya, dan itu juga akan tergantung balik kepada jodoh. Kalau udah berpacaran hampir 10 tahun apa 20 tahun, kalau tidak berjodoh ya tetap tidak akan berjodoh. Kalau yang ketemu yang baru, Pertanyaannya walaupun kalian cuman- tinggalkan atau tidak pacar lamanya yang ada lagi sekarang ini? Enggak, bertahan. Bertahan ya? Bertahan. Bertahan. Yana? Yana pilih kebahagiaan. Kebahagiaan. Bertahan dengan kebahagiaan. Aduh, so sweet. Oke, baik kalau begitu. Gak nyambung juga. Nggak nyambung. Aku nyambungin lo tadi. Hargai dong. Iya, Bun. Maaf, Bun. Oke. Hargai. Oke. Terima kasih loh ini. Cakap-cakapnya ya. ya Allah, Terima kasih banyak ya. alhamdulillah. Sudah selesai ya. Terima Baik. kasih, Bun. Dan saya akan memberikan rapid question. Sudah siap? Enggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Lo? Gue udah siapin loh tadi dari tadi loh. Oke, baik rekan saya. It's a bread time. Ada pertanyaan untuk mereka berdua? Ya Allah. Maaf ya, di sekitaran Bunda semua begitu. Oke, Bunda paham. Oke, pokoknya intinya kalian itu pertanyaan pamungkas dari Bunda. Sebenarnya kalian itu udah jadian apa belum sih? Selesai sudah interview Bunda hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan di sebelah belakang. Nyalakan loncengnya, ninong dan subscribe belum? Subscribe ke belum, dan subscribe ke belum, dan subscribe ke belum. Macam. Ya, Bun. Sebut, Bun. Udah jadian ke belum? Udah jadian ke belum? Udah jadian ke belum? Okay, bye.